Saudara-saudara yang terkasih, salam Sukobingah. Bersama kembali kita akan bersaat teduh, dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan yang akan menjadi dasar dan kekuatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan baru, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan untuk boleh semakin memperbaiki diri kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami akan memulai aktivitas kami akan bersama-sama mendengar juga merenungkan sabda firman. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat hadir dan tinggal dalam hati kami, supaya firman yang akan kami baca juga kami renungkan pada hari ini dapat menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami sepanjang kami mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang demikian sabda firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya seseorang itu jika ingin menebak agama yang dianut oleh orang lain, itu biasanya melihat dari apa yang dipakainya, aksesoris apa yang dikenakannya, pakaian apa yang dipakainya. Sebagai contoh, ketika kita berjumpa dengan orang, kemudian kita melihat bahwa orang itu menggunakan kalung salib yang besar, sehingga kemudian kita bisa mengatakan di dalam hati kita, pasti orang itu orang Kristen. Padahal bisa jadi belum tentu orang itu beragama Kristen, karena ternyata salib itu bisa dipakai oleh semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini yang diambil di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita diingatkan tentang kualitas hidup orang Kristen yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Dan tentunya itu tidak hanya selalu dilihat dari aksesoris yang dikenakan oleh orang itu, dan kualitas hidup yang baik yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen itu dapat dilihat dari beberapa kriteria yang harusnya itu kita hidupi bersama di dalam kehidupan kita. Kriteria yang pertama adalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
jelas hubungan yang intim dengan Tuhan itu tidak hanya selalu dikatakan kita rajin ke gereja, itu pasti kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan itu dapat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu harus lahir di dalam hati kita, bahwa ada kebiasaan yang kita bangun. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya rajin ke gereja, tetapi juga kita memiliki hubungan yang melekat. Kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah memiliki relasi yang baik terhadap sesama manusia. Memiliki relasi yang baik terhadap sesama manusia itu menjadi poin yang penting bagi kita bersama. Karena seringkali kita sebagai manusia itu masih menaruh rasa tidak suka terhadap orang lain. Kita masih menaruh rasa benci terhadap orang lain. Pada saat ini, melalui Mazmur 15 ayat 1-5, kita diingatkan bagaimana memiliki relasi yang baik, memiliki hubungan yang baik kepada sesama kita manusia. Di ayat yang kedua sampai kelima, itu adalah kunci bagaimana kita memiliki relasi yang baik, yang harusnya itu kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Sebagai orang Kristen, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi garam dan juga terang bagi dunia. Kita diminta untuk menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kualitas hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jika kita merasa masih belum memiliki kualitas hidup yang baik, maka mari bersama kita semakin memperbaiki diri untuk kita memiliki kualitas hidup yang baik. Supaya kita dapat menjadi garam dan juga terang bagi orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yang tiada pernah berhenti.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman yang boleh kami baca, kami renungkan dan kami hayati bersama pada pagi hari. Tentu Tuhan, kehidupan kami masih jauh dari baik. Terkadang kualitas hidup kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami sebagai orang percaya harus terus memperbaiki diri kami, supaya kualitas hidup kami itu semakin seturut dengan kehendak. Ampuni jika kami masih sering mengecewakan Engkau. Ampuni jika kami masih sering melukai hati sesama kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi pribadi yang semakin dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami mau bersama-sama menjalankan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk di dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini, kami dapat terus memperbaiki diri kami, sehingga kualitas hidup kami dapat menjadi kualitas yang semakin berkenan di hadapan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami mau berdoa dan kami mau serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama memperbaiki kualitas hidup kita dan selamat beraktivitas. Salam Suko.